adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tundukkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu ini mari Kau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih semangat semuanya kan? Masih sehat semuanya kan? Ya, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Abang akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Ya, firman Tuhan pada saat ini ingin mengajarkan kita dengan topik Aku Anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, bagaimanakah seharusnya sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, yang pertama, kita harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sebagai anak Tuhan, sudah meninggalkan kebiasaan buruk dan hidup dalam kebiasaan yang baru, yaitu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suka. Itulah anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimanakah hidup anak-anak yang takut akan Tuhan? Hidup seorang anak yang takut akan Tuhan harus berbeda dengan hidup anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Apa bedanya dan bagaimanakah harus berbedanya seorang anak? Apakah hanya beda warna bajunya, atau berbeda warna rambutnya, atau berbeda penampilannya saja? Tidak. Yang berbeda adalah cara dan bagaimana seorang anak itu berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini ada gambar yang akan saya tunjukkan untuk adik-adik semua. Bagaimanakah seorang anak seharusnya sebagai anak yang takut akan Tuhan. Nah, ini ada gambar anak yang lagi tidur. Dia ada buku di situ, dia belajar malah ketiduran. Kenapa dia bisa ketiduran? Karena dia malas untuk belajar. Banyak anak-anak yang malas untuk belajar. Banyak anak-anak yang kalau belajar pura-pura tidur. Banyak anak-anak yang malas kalau disuruh mandi. Banyak anak-anak yang malas kalau disuruh mengerjakan sesuatu. Maunya tidur saja, maunya santai saja. Anak-anak yang takut akan Tuhan tidak boleh seperti itu. Anak-anak yang takut akan Tuhan harus selalu mau melakukan kegiatan. Yang berikutnya adalah gambar seorang anak yang sedang bermain
PlayStation atau PS3, PS4, PS2, yang atau anak-anak yang suka bermain game. Ini ada banyak anak-anak sekarang kita lihat yang dari pagi sampai sore dia asyik bermain game, tidak belajar, tidak melakukan apa-apa. Banyak anak-anak yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang kawannya mengajak, ayo main game yuk, ayo bermain yuk. Oh, dia lupa untuk belajar, dia lupa untuk membersihkan rumah. Nah, itu yang harus berbeda. Anak-anak yang takut akan Tuhan, bolehkah bermain game? Boleh. Tapi dalam satu hari paling lama 1 jam. Selebihnya melakukan aktivitas, melakukan kegiatan yang lainnya, tidak hanya bermain game. Yang berikutnya adalah gambar anak yang sedang memegang handphone. Kan banyak sekarang yang berkata, oh, anak-anak, setiap orang sekarang harus punya handphone. Supaya bisa apa? Supaya bisa mabar, supaya bisa main game, supaya bisa menelepon kawannya. Nah, apakah anak-anak yang takut akan Tuhan tidak boleh memiliki handphone? Boleh. Tapi anak-anak yang takut akan Tuhan harus tahu bagaimana mempergunakan handphonenya. Bukan hanya untuk mabar, bukan hanya untuk YouTube-an, tapi juga dipergunakan untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan juga bisa dari handphone. Nah, inilah seharusnya anak-anak yang takut akan Tuhan. Bangun tidur, mau makan, harus selalu berdoa. Harus selalu ingat berdoa. Kalau anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, mungkin dia bangun tidur langsung saja lari ke kamar mandi. Mungkin dia mau tidur langsung lompat, langsung tutup mata, langsung tidur. Tapi anak-anak yang takut akan Tuhan harus berbeda. Dia harus berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, inilah seorang anak yang seharusnya dilakukan sebagai anak yang takut akan Tuhan. Mau belajar bersama teman-temannya, saling mengajari, saling menerangkan, dan juga bisa belajar tentang firman Tuhan, saling membaca kitab suci, kitab Alkitab, yang untuk menambah pemahaman dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Yang selanjutnya, seorang anak yang takut akan Tuhan, kalau tadi anak-anak banyak yang malas, anak-anak yang takut akan Tuhan harus semangat untuk belajar, harus semangat untuk mengerjakan tugas, harus semangat untuk menghafal, harus semangat untuk memahami segala sesuatu pelajaran yang ada di sekolah. Karena tugas seorang anak adalah belajar. Sehingga kita harus belajar dengan giat supaya kita semakin pintar. Itulah anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya, kalau tadi anak-anak yang takut akan Tuhan sering bermalas-malasan, anak-anak yang tidak takut akan Tuhan sering bermain game, maka anak yang takut akan Tuhan harus mempergunakan waktunya juga untuk membantu orang tua. Membantu orang tua memasak, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua menyuci piring, harus saling membantu di rumah. Walaupun ada orang yang memperkerjakan di rumah kita, atau ada orang yang membersihkan rumah kita, tapi sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, minimal kita menyapu kamar kita masing-masing. Minimal kita menyuci piring kita masing-masing. Nah, yang berikutnya, anak yang takut akan Tuhan harus memelihara lingkungan, membersihkan halaman rumah, menyiram bunga, membersihkan rumput yang mengganggu bunga, membersihkan dan juga memberikan pupuk kepada tumbuh-tumbuhan, kepada bunga, supaya mereka juga bersuka cita dan mereka juga merasakan kasih Tuhan. Itulah anak-anak yang takut akan Tuhan. Harus berbeda. Kalau anak-anak di dunia ini dikatakan, oh, seorang anak itu harus selalu bermain, seorang anak itu harus selalu bermalas-malasan,
seorang anak itu harus selalu manja. Anak yang takut akan Tuhan harus berbeda. Dia boleh bermain game, tapi tidak boleh berlama-lama dalam bermain game. Dia boleh istirahat, tapi tidak boleh bermalas-malasan. Dia boleh santai-santai, tapi tidak boleh untuk bermalas-malasan. Itulah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia harus berbeda, dia harus tampil lain daripada yang lain. Kalau yang lain suka bermain game, anak-anak yang takut akan Tuhan lebih suka belajar, membantu orang tua, membersihkan lingkungan rumah, dan juga belajar untuk semakin pintar dalam pelajaran kita. Inilah yang diinginkan, maka yang menjadi yel-yel kita, yang menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita melalui firman ini, kita mari sama-sama mengatakan, aku adalah anak yang takut akan Tuhan, maka aku adalah anak yang berbeda juga dari anak-anak yang lainnya. Mari kita sama-sama katakan, aku adalah anak yang takut akan Tuhan, maka aku juga harus menjadi anak yang berbeda dari anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimanakah kami harus berlaku, bersikap, dan juga harus berbuat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar kami selalu mampu untuk berbeda dengan anak-anak ataupun orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, dan anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan harus mampu berbeda dengan anak-anak yang belum mengenal Kristus. Ajarkan kami selalu, kuatkan kami dalam menunjukkan perbedaan yang baik, tampil berbeda dalam hal yang positif dari anak-anak yang lainnya, sehingga kami juga menjadi pembawa firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita sama-sama berdoa melalui doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami hagalu, pasada uhur nami asih torang galu, sengboy dalam nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang agi hujah. Amin. Marilah kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Hidup dihuni Tuhan ta Yesus Kristus, bakon holong yati ni bata bapa, apa para saurani tondi na pasima, nama kasomani hitao haga lupa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa tetap semangat, tetap harus berbeda dari anak-anak yang tidak dan belum mengenal Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.